Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Shalom jemaat yang saya kasihi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Yusman Legawa. Saudara, tema hari ini kita akan berbicara hakikat sebuah jaminan. Maksudnya begini, terjaminkah janji-janji Tuhan itu? Nah, untuk menjawab ini akan kita buka ayat yang pertama di dalam Yohanes 15 ayat 7b. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini bermakna janji yang dijamin. Kalau kau minta apapun, pasti digenapi. Kan begitu. Ya. Sehingga mencobalah umat Tuhan mengimani apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka kehendaki, mereka imani akan terjadi dalam hidupnya. Faktanya, di dalam perjalanan hidupnya, mereka tidak mengalami penggenapan ini. Ya, sehingga mereka ada perasaan kecewa. Sehingga mereka menjadi bingung. Apa sih maksudnya ayat ini? Begitu. Karena aku sudah mengimani tapi tidak terjadi.
Saudara, saya akan memberikan sebuah analogi. Di dalam life insurance industry, dunia asuransi jiwa, itu ada istilah yang disebut renewable guarantee. Jaminan polis akan tetap berlaku. Jaminan polis itu tetap bisa diperpanjang. Lalu ada istilah guaranteed protection. Perlindungan yang terjamin, perlindungan yang pasti. Kalau kita mendengar kata garansi, kata jaminan, kita itu akan ada perasaan lega, perasaan tenang. Sebab ada kepastian, ya, jaminan. Nah, kita akan perhatikan di balik kata jaminan itu ada apa. Sesungguhnya di balik kata jaminan itu berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Jaminan itu pasti terjadi, akan digenapi apabila saudara memenuhi kewajibannya. Polis itu akan diperpanjang, boleh diperpanjang, asal tidak ada fraud, tidak ada kejahatan di balik semua itu. Ya, perlindungan itu perlindungan yang dijamin. Yes, asal saudara juga memenuhi kewajibannya. Kewajibannya apa? Jelas, preminya dibayar sehingga polisnya tetap aktif. Kalau aktif berarti jaminannya berjalan buat saudara. Nah, saudaraku, jaminan itu artinya tetap bersyarat, tetap akan terpenuhi kalau saudara juga memenuhi syarat itu. Kita akan belajar membaca secara lengkap Yohanes 15 itu, kita lihat ayat 7a-nya. Dimulai dengan kata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki, kau akan menerimanya." Jadi ada bagian di awal itu, jikalau, dengan syarat. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, untuk meneguhkan ini kita baca bagian ayat 4 dan 5-nya, saudara. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku." Ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Inilah, saudara, mengisyaratkan manusia yang disebut manunggal dengan firman, menyatu dengan firman, manunggal dengan Bapa. Jadi kata apa saja yang diminta akan tergenapi, itu sangat berkaitan erat dengan hakikat manunggal, dengan hakikat menyatu dengan firman. Paulus itu dalam konteks berbicara para murid itu bisa berbuah bila mana mereka tinggal dalam persekutuan dengan Bapaknya. Dan konteks itu juga menyinggung tentang kualitas anak-anak Allah. Kualitas yang seperti apa? Ya, kualitas yang manunggal tadi. Memang anak itu punya hak untuk meminta. Boleh. Anak nggak perlu takut untuk meminta kepada bapaknya. Tetapi tidak berarti bahwa segala permintaan anak, bapak wajib memenuhi. Tidak. Tergantung kondisi seperti apa. Ya, tidak selalu, saudara. Tuhan tidak punya kewajiban harus memenuhi kehendakmu. Kehendak apa yang akan terpenuhi pasti? Meresponi secara benar ayat itu. Ya. Saudara ingat hubungan pemimpin dengan anak buah.
Pemimpin itu pasti punya visi. Dan biasanya visi itu adalah visi perusahaannya juga. Nah, apabila anak buah itu hidup, bertindak, berkata-kata sejalan dengan visi itu, maka pasti pemimpin mendukung. Pasti pemimpin itu mengizinkan. Tapi kalau segala perkataan, tindakan, perbuatannya berlawanan dengan visi itu, tentu pemimpin akan melarangnya. Dia tidak setuju, saudara. Ya. Nah, pengertian manunggal itu begitu. Manunggal itu artinya dia mengerti betul kehendak Tuhan. Mengerti dengan sungguh-sungguh kehendaknya Tuhan. Jadi di mana kata kuncinya? Kata kuncinya itu kata kehendak. Kehendak siapa? Nah, itu yang utama. Kita ini sering salah kaprah memaksakan kehendak sendiri. Mari kita lihat di Perjanjian Lama. Ini sebuah ayat yang menarik untuk diperhatikan. Ya. Yeskiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan. Saudara perhatikan. Tuhan ingin umat Israel ini minta kepada Tuhan. Minta apa? Minta apa yang hendak Tuhan lakukan kepada bangsa itu. Bukan meminta supaya Tuhan ngabulkan kehendaknya umat Israel, bukan. Mintalah apa yang dikehendaki Tuhan atas umat ini. Nah, atas umat Israel itu adalah keinginan Tuhan adalah membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Dan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius juga ditulis, ini juga jelas buat kita ini. Maka Yesus maju sedikit. Matius 26 ayat 39 ya. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya. Perhatikan katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini kalimatnya Tuhan Yesus loh. Dia berdoa, kalau Isa penderitaan yang di depan mata ini jangan dia lalui. Tapi dia lengkapi doanya. Namun Bapa, jangan kehendakku ya yang terjadi. Kehendakmu saja yang terjadi. Jadi bukan kepentingannya Tuhan Yesus secara pribadi, ya bukan. Tapi kepentingan Bapa yang utama. Kita baca satu ayat lagi ya. Kita banyak ayat, gak apa-apa sudah kita belajar ini. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Senang gak kita mendengar kalimat ini? Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Jaminan itu. Tapi ada kata sambungannya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dengan bahasa lain, karena kita taat. Karena kita hidup dalam ketaatan atas kehendak Bapa. Dan kita lakukan apa yang berkenan kepadanya. Satu ayat ini udah lengkap. Jaminan apapun yang kau inginkan, kau pasti menerimanya. Kenapa bisa menerimanya? Pasti digenapi karena kau taat kepada Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ini artinya kita ini bicara ketaatan atas kehendak Bapa. Ya, memang kata kuncinya di sini, ketaatan atas kehendak Bapa. Orang yang manunggal dengan firman itu hidupnya penuh ketaatan kepada kehendak Tuhannya. Jadi manunggal itu memang sekali lagi melahirkan ketaatan saudara atas kehendak Tuhan. Dan engkau akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Inilah syarat mutlak atas sebuah jaminan. Syarat mutlak, saudara. Nah, ciri-ciri orang yang hidup manunggal dengan Bapa atau dengan firman, ciri-cirinya yang pertama, itu selalu permintaannya itu selaras
permintaannya selaras, seirama, sekehendak dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang manunggal itu permintaannya selalu berujung untuk kemuliaannya Tuhan. Ujungnya itu adalah untuk memuliakan namanya. Siapa yang manunggal? Berarti orang itu mengerti betul, mengerti sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam perkara ini ada konsekuensi. Ada resiko. Resiko orang yang tinggal di dalam Kristus. Tercatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara dan saya menyatakan diri bahwa kita ada di dalam Dia, maka konsekuensinya saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketaatan itu memang membuat saudara dan saya akan seirama dengan Kristus. Sehingga semuanya itu di hadapan Tuhan kita ini berkenan. Dan saudara ingat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26, bagaimana Tuhan bereaksi atas orang yang berkenan kepada Dia. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan. Jadi orang-orang berdosa itu menerima tugasnya Tuhan. Tugasnya apa? Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu. Menghimpun dan menimbun sesuatu. Untuk apa ini? Yang kemudian timbunan ini harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Saudara bisa bayangin ya? Jadi orang yang dikenan Allah itu hidupnya dalam jaminan Tuhan. Luar biasa kehidupannya. Dan jaminan itu pasti, saudara. Ya. Ayat terakhir akan menyimpulkan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sesudah saudara dan saya hidup taat di dalam ketaatan atas kehendak Bapa, maka saudara dan saya akan memperoleh yang dijanjikan itu. Jadi saudara, guaranteed promises, janji-janji yang digaranti itu, janji-janji yang dijamin itu bersyarat. Saudara jangan hanya menuntut hak, tapi melupakan kewajiban, memenuhi syarat. Mari sebelum ditutup, saya akan memberikan summary atas apa yang kita bicara. Cukup dengan ayat pertama, Yohanes 15 ayat 7 tadi. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kau garis bawahi kata, jika kamu tinggal di dalam aku. Artinya, yang pertama ini, siapa yang tinggal dalam aku, berarti dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Ya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini kan pengertian manunggal. Artinya firman itu benih. Benih itu harus bertumbuh. Firman itu Allah. Dan dikatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, dan firman itu turun ke dunia menjadi manusia, menjadi Yesus.
Ya, dan saudara manunggal dengan itu. Maka minta apa saja yang kau kehendaki, kau akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kehendak orang yang sudah manunggal dengan firman, maka kehendak orang itu adalah segala kehendak keinginannya itu akan selalu pasti selaras seirama dengan kehendak Bapa. Oleh karena selaras sama, maka pastilah yang terjadi ada digenapi. Sebab itu juga kehendaknya Tuhan, maka tergenapilah. Tapi kalau itu kehendakmu manusia, untuk kepentingan-kepentingan sendiri, untuk keperluan hawa nafsu sendiri, tentulah tidak akan tergenapi. Pasti. Ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, jaminan itu pasti yes, namun bersyarat. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami. Memang kami tidak boleh memahami hanya sebagian dari firman-Mu. Kami harus mengerti secara lengkap bahwa bukan hanya bagian yang nyaman, yang enak didengar, yang kami coba imani. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kami penuhi, harus kami kerjakan. Itulah kewajiban kami. Sehingga kami tidak belajar hanya menuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah apa yang kami lewati di hari-hari kami, sungguh kami ini benar-benar, kami hidup, kami ini tinggal manunggal bersama Kristus. Sehingga apa yang ada di pikiran kami, ada apa di perkataan kami dan perbuatan kami, semuanya itu selaras dan seirama dengan kehendak Bapa. Terima kasih Roh Kudus, ajar terus hidup kami, supaya senantiasa kami ini menjadi cerminan, menjadi teladan setiap orang yang melihat kehidupan kami. Itulah orang-orang yang manunggal dengan firman, yang menyatu dengan Bapaknya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan. Kita berjumpa kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati. Kalau engkau percaya Yesus yang menebusmu, just raise up your hand. Angkat tanganmu bersama-sama. Nikmatin aja. Ini ucapan syukurmu. Kamu gak bisa bayar dosamu. Yesus yang bayar buat kita. Pakai waktu pagi hari ini. Kembali ingat, salib itu nyata menebusmu. Come and worship. Everybody come on. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Dan sungguh indah
indah. Terima kasih Tuhan.